Bongkar cawe-cawe Jokowi di kemenangan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU, Said Akil, dia tidak senang kalau saya. Alhamdulillah, dengan bimbingan langsung dan bahkan ikhtiar langsung dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sejak tahun lalu, sejak dimulainya masa khidmah kepengurusan ini, beliau berhasil mengarahkan untuk didirikannya satu gedung baru bagi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ini. Gedungnya sudah jadi, maketnya ada di depan, alhamdulillah, dan sudah siap untuk ditempati. Bapak Presiden juga secara pribadi mengajak Presiden Persatuan Emirat Arab untuk ikut membantu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hanya sekedar menyebut 1-2 dari lebih banyak lagi yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membantu Nahdlatul Ulama selama ini. Saya sepenuhnya merasakan bahwa sejak memulai khidmah ini, Pak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari PBNU, senantiasa membersamai PBNU sampai titik ini. Dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, insya Allah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah. Nah, saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur, jangan sampai Gus Dur jadi, dengan segala kekuatan, segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur tidak dipersilahkan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya, Kompas contohnya. Tapi yang mencilakan Gus Dur masuk, Pelita waktu itu. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan, ancaman dan tekanan, tapi Gus Dur kuat, tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Dan kemudian kalah. Ya nggak apa-apa. Itu catatan orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama. Insya Allah ada balasannya. Insya Allah, saya yakin itu. Ya, tapi ini nggak logis sih, bukan perkataan yang logis, bukan. Tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan. Pak Kiai, terima kasih. Ya, sama-sama. Terakhir kesimpulannya, laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat. Islam bukan hanya akidah dan syariah saja. Wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, agama ilmu dan peradaban. Dinut adab wal hadarah, agama kemajuan, welfare. Dinut tamaddun wal insaniyah, agama kemanusiaan. Kesimpulan terakhir. Sekali lagi Pak Kiai, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Yang itu ya, apa yang terkorup ya, tuduhan terkorup itu ya, ini kan begini banyak. Ini NGO yang wacana yang mereka lontarkan ini dasarnya apa, publik sebetulnya juga tidak terlalu mengerti. Dan kita juga tidak tahu apakah ini cukup kredibel atau enggak. Kalau yang menetapkan itu misalnya lembaga tribunal misalnya ya, pengadilan ya, apakah pengadilan internasional atau apa, itu soal lain. Tapi ini NGO ya. Saya juga baru ini dengar ada apa OCCRC itu ya, baru kali ini saya dengar gitu ya.
Dan di Belanda itu memang banyak yang begitu. Nah, saya kira sejauh ini ya, saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari semacam kampanye politik saja, entah untuk tujuan pertarungan apa. Tapi kalau kredibilitas kebenarannya, saya kira itu masih sangat bisa dipertanyakan apakah itu kredibel atau tidak. Karena orang siapa aja bisa bikin lembaga apa aja, kemudian membuat kampanye dengan cara yang saya kira semua orang bisa, asalkan ada biayanya. Untuk satu isu apa saja itu bisa. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, periode tahun 2010 sampai tahun 2021 Said Aqil Siraj menyebutkan ada cawe-cawe dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi untuk menghalangi dirinya menjadi Ketua PBNU periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Walah hasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu ya diatur sehingga saya harus kalah, katanya dalam sebuah siniar Akbar Faisal Uncensoret dinukil monitorindonesia.com, Kamis tanggal 3 April tahun 2025. Dalam muktamar itu, Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya akhirnya menjadi pemenang dengan raihan 337 suara dan resmi menjadi Ketua Umum PBNU periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Sementara Said Aqil Siraj hanya memperoleh 210 suara. Terpilihnya Gus Yahya didapat setelah rapat pleno panjang yang digelar sejak Kamis malam, tanggal 23 Desember tahun 2021 malam di Gedung Serbaguna Universitas Lampung. Rapat berjalan alot dan berlangsung hingga Jumat pagi. Hasil ini memutuskan Said Aqil untuk tidak melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU. Pun, Said Aqil menambahkan bahwa dirinya tidak merasa sebesar Gus Dur dalam hal pengaruh dan keberanian menghadapi tekanan. Menurutnya, Gus Dur pada Muktamar NU di Cipasung pada 1994 juga menghadapi ancaman besar dari kekuasaan Orde Baru, yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Saat itu, meskipun Gus Dur mendapat tekanan keras, ia tetap teguh dengan pendiriannya, bahkan dihalangi untuk naik ke panggung dalam acara pembukaan Muktamar dan diberi perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu Muktamar Cipasung tahun 1994 juga ada gitu kan Pak Harto. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan, dengan segala saran. Ketika pembukaan naik di panggung mukul beduk Pak Harto mukul beduk. Gus Dur tidak dipersilakan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat. Gus Dur mau bergabung gak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Tapi yang menjelakkan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu, sampai segitunya lah, ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat, timpalnya. Meskipun merasa tidak sekuat Gus Dur, Said Aqil tetap menegaskan bahwa orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, NU, akan mendapat balasan dari Tuhan. Meski dia mengakui bahwa tidak semua perkataan atau ancaman yang diterimanya bersifat logis, ia tetap percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang mempermainkan NU. Orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, insya Allah ada balasannya. Tapi ini gak logis sih. Bukan perkataan yang logis, tapi orang yang mempermainkan Nahdlatul Ulama, Allah tidak akan membiarkan, tambahnya. Dengan pernyataan ini, Said Aqil menunjukkan bahwa meskipun ia kalah dalam pemilihan di Muktamar NU 2021, ia tetap memiliki keyakinan bahwa perjuangan untuk NU dan umat Islam akan terus berlanjut, dan keadilan pada